Selamat siang Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan renungan siang hari ini. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau memelihara kehidupan kami mulai dari pagi hingga siang ini. Kami boleh merasakan banyak hal yang merupakan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Dan siang hari ini persiapkanlah hati kami untuk menerima lawatan-Mu ketika kami membaca, mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Kami menyerahkan ini semua ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, satu ayat Alkitab yang akan saya bacakan untuk kita, Markus pasal 5 ayatnya yang ke-34. Markus 5 ayat 34 yang bunyinya demikian. Maka katanya, kata Yesus kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Bapak Ibu, saya ulangi ayat ini. Maka katanya, kata Yesus kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Bapak Ibu, renungan siang hari ini bertemakan Tuhan pulihkan. Bicara soal perempuan, seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Dan dikatakan ia telah berulang-ulang diobati dengan berbagai cara. Dia cari dokter, dia cari tabib, tapi dia tidak sembuh. Sehingga ketika dia mendengarkan berita tentang Yesus, maka dia berusaha untuk mendapatkan Yesus. Lalu ada satu hal yang sangat penting dari perempuan ini. Dia mengatakan di dalam pembacaan kita, kalau nanti kita baca Markus 5 ayatnya yang ke-25 sampai dengan 34. Dia mengatakan yang ada di dalam hati perempuan ini, dia mengatakan, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Saya mau mengatakan bahwa perempuan ini dia punya iman. Dia mengatakan, asal ku jamah saja jubahnya, jubah Yesus, aku akan sembuh. Jadi perempuan ini saya melihat dia punya iman yang luar biasa. Dia punya ketetapan hati yang luar biasa. 12 tahun dia menderita pendarahan. Dia menderita sakit. Dia mengalami yang disebut dengan sakit penyakit. Dan dia berusaha untuk bisa menyembuhkan penyakitnya ini. Dia bisa sembuh, dia bisa pulih dari penyakit ini. Tetapi kalau kita baca dalam kesaksian Injil Markus, dia sudah berobat kemana-mana. Dia sudah menemui tabib, mungkin dia menemui dokter. Dia cari banyak cara untuk mendatangkan kesembuhan. Tetapi tidak juga sembuh.
Lalu ketika dia mendengarkan informasi, dia mendengarkan cerita, dia mendengarkan berita bahwa Yesus itu bisa menyembuhkan dia, maka yang ada di dalam hatinya, dia mengatakan hanya ku jamah. Dikatakan di situ, asal ku jamah saja. Bukan ku berteriak-teriak Yesus kasihani. Aku tidak. Dia mengatakan asal ku jamah saja, ku sentuh saja jubahnya, pasti aku akan sembuh. Cukup lama dia mengalami itu Bapak Ibu, penderitaan ini. 12 tahun. Dan saya membayangkan 12 tahun itu dia berdoa mungkin, dia berusaha mungkin, dia melakukan upaya-upaya yang bisa mendatangkan kesembuhan, dia sangat menderita. Tetapi ketika dia mendengarkan bahwa Yesus bisa menyembuhkan dia punya satu komitmen dalam dirinya. Asal ku jamah saja, pasti aku sembuh. Saya katakan tadi bahwa perempuan ini dia punya iman. Iman kepada siapa? Iman kepada Yesus. Ketika dia mendengarkan, iman itu timbul dari dia mendengarkan tentang Yesus. Lalu dia mengatakan, saya kudu mencari dia, saya harus mencari dia. Saya harus bertemu dengannya. Karena yang kalau dia bilang hanya dengan menjamah saja berarti dia harus paling tidak dekat dengan Yesus. Dia harus paling tidak dia bisa menjamah. Tangannya bisa menjangkau yang disebut dengan jubah Yesus. Iman kita sama-sama tahu bahwa iman itu adalah satu sikap, ketetapan hati kita, kemantapan hati kita, berpegang teguh hanya kepada Yesus, hanya kepada kuasanya, kuasanya yang menyembuhkan, kuasanya yang ajaib. Bapak Ibu, mungkin kita mengalami hal yang sama. Penderitaan bukan cuma sakit penyakit. Penderitaan karena ada persoalan-persoalan hidup yang datang silih berganti. Penderitaan karena ada masalah-masalah yang bertubi-tubi datang dalam kehidupan kita. Apa yang kita lakukan? Kita berdoa sudah. Berdoa tiap hari sudah. Ada orang yang mungkin sakit sudah 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, bahkan 15 tahun, bahkan mungkin ada yang 20 tahun. Dan berdoa. Punya ketetapan hati kepada Tuhan. Tapi sampai hari ini mungkin kita melihat seolah-olah Tuhan tidak menjawab kita. Tapi Bapak Ibu, ketika kita punya iman kepada Dia yang berkuasa atas penyakit, yang berkuasa atas segala kehidupan kita, segala sesuatu yang kita alami, maka yakinlah pasti Yesus memberikan kekuatan bagi kita. Pasti Yesus akan memulihkan keadaan kita. Kita harus tetap punya ketetapan hati kepadanya, berpegang teguh kepadanya. Kalau perempuan itu mengatakan hanya dengan menjamah jubahnya pasti aku sembuh, maka saat ini saya dan Bapak Ibu mau mengatakan, asal kita hidup dalam penyerahan diri seutuhnya kepadanya. Kita punya ketetapan hati hanya kepadanya. Kita mau berpegang teguh kepada kuasanya yang ajaib itu. Maka lihatlah, Dia akan pulihkan kita. Dia akan melakukan banyak hal untuk kita lihat bahwa Yesus adalah Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kita. Dia adalah Tuhan yang menyembuhkan. Dia adalah Tuhan yang menyelesaikan semua persoalan lewat pimpinan Roh Kudus-Nya dalam hidup kita masing-masing. Sehingga ada damai, ada sukacita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa.
Terima kasih Bapa. Lawatan Tuhan siang hari ini meneguhkan kami, supaya kami punya ketetapan hati kepada Tuhan. Kami berpegang teguh hanya kepadamu, dan kami yakin bahwa Engkau berkuasa atas segala hal dalam kehidupan kami. Berkuasa atas penyakit, berkuasa atas segala persoalan hidup yang kami alami. Dan jikalau kami datang kepadamu, berserah diri seutuhnya kepadamu, maka kami akan melihat Tuhan memulihkan kami satu demi satu. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Ampuni salah dan dosa kami Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan siang telah selesai Bapak Ibu. Selamat melanjutkan aktivitas kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita.